yang bodoh, tinggalkan dirimu. Kecepatan ya? Sayang, apakah masih pantas jadi teman dalam hidupku setelah Selamat pagi sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia. Kembali kita berjumpa di channel Tim Mandru TV. Pagi hari ini kita ingin berbincang-bincang dengan Bapak ini. Bapak ini bergerak di bidang dunia rekaman, penyanyi dan artis. Dan kita ingin bicara tentang dunia usaha. Ya, kebetulan Bapak ini seorang produser dan banyak artis yang dimiliki Bapak ini. Jadi kita ingin berbicara sedikit banyak tentang studio rekaman, artis, dan kendala-kendala yang dialami seorang produser ataupun seorang artis. Jadi di sini saya persilakan kepada Bapak ingin memperkenalkan diri. Silakan, Pak. Baik, untuk sahabat manapun berada, selamat pagi. Nama saya Elvanus Manik, tinggal saya di Medan. Kebetulan saya banyak memproduksi album-album Batak ya, dan PCD-nya juga sudah banyak beredar di pasaran. Nama PCD-nya Rosari Record juga. Rosari Record, ya sahabat-sahabatku. Ya silakan, Pak. Nah, jadi belakangan ini untuk PCD sudah begitu tidak jalan lagi ya. Udah ada yang kurang, tapi ya sebagian ada juga yang mesen itu mereka-mereka yang di pelosok, umpamanya di daerah perkebunan-perkebunan masih banyak juga yang belum dapat signal mungkin ya. Jadi masih juga memesan PCD. Dan kalau untuk di kota-kota mungkin tidak ada lagi lah, sudah jarang. Jadi kita juga bermain di genre lagu-lagu Batak di YouTube juga. Oh, YouTube main juga, Pak? Main juga Oke. di YouTube. Lagu-lagu ya. Lain dengan Pak Manurung ini kan di vlog ya kan. Iya, kita di vlog. Ya, teruskan, Pak. Untuk artis-artis yang sudah kita rekam sudah cukup banyak. Ada kalau untuk artis Batak, untuk trio ya, untuk trio itu lebih kurang ya sekitar 50 album. 50 album, Pak ya? 50 album, solo dan trio ya, 50 album. Jadi untuk lagu-lagu rohani itu ada sekitar 25 album. Lagu Batak tadi ada 50. Lagu rohani ada 25 album yang dimiliki oleh Rosari Record. Silakan lagi, Pak. Untuk lagu-lagu Nias, Oh, Bapak produksi juga lagu-lagu Nias. Lagu Nias ada 22 album. Oh, berarti udah cukup banyak, Pak ya? Iya. Nah, terus lagu yang lain? Uning-uningan juga ada. Oh, lagu Batak uning-uningan. Ada 10 album. Jadi total itu lebih dari 100 album, ada mencapai 150 album lah semuanya. Nah, jadi Itu. Rosari Record ada album miliki secara keseluruhan 100 album. Itu PCD-nya ada keluar dicetak. Oh, VCD juga. Dan kalau untuk saat sekarang ini kita sudah mengurangi produksi PCD. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena itu tadi menurunnya minat masyarakat untuk menonton PCD. Dan kita lihat juga kalau kita telusuri satu persatu, di rumah rekan-rekan kita tidak ada lagi player PCD. Iya, udah kosong. Udah kosong itu Player ya. playernya. Berarti tidak ada lagi untuk diputar kan? Karena orang udah semua udah pakai YouTube semua. Iya. Jadi kita kembali ke YouTube sekarang. Jadi trik-trik untuk YouTube ini supaya bagus, dia jangan dicampur-campur kontennya. Kalau dia untuk lagu Batak aja. Khusus ya? Khusus. Kalau untuk dia lagu Nias. Jadi Bapak punya YouTube,
Itu ada berapa channel kira-kira Bapak punya? Oh, kalau channel ada sekitar 5 channel. Sahabat-sahabatku, 5 channel. ada 5 channel yang dimiliki oleh Bapak Elbanus Manik. Coba Bapak sebutkan apa aja, Pak? Pertama channel utamanya itu Rosario Record lah. Jadi utamanya Rosario Record. Rosario Record. Yang kedua, Pak? Yang kedua itu channelnya Rosari Pro Audio. Rosari Audio. Yang ketiga? Pro Audio. Oh, Pro Audio. Yang ketiga? Rosari Pro Nias. Yang bedanya Niasnya sekarang. Oke, yang keempat? Ya, Rosari Remix Pro. Jadi ada remixnya. Jadi kalau teman-teman ingin mendengar remix Rosari, remixnya bisa didengar. Yang kelima, Pak? Rosari Remix Pro. Oh, berarti ada 5 ya? Jadi kalau kita nggak usah campur-campur itu kontennya pasti naik judul penayangannya. Jadi juga. Jadi strategi Bapak jangan dicampur lah genre-genrenya ya. Jadi kalau Batak aja, kalau Nias aja. Jadi kalau dicampur nanti penonton juga agak bingung ya. Iya, yang bingung sekarang YouTube rekomendasinya apa? Bingung. Betul. Ditempatkan. Di betul. lagu genre Nias atau di mana? Atau di lagu Batak atau lagu Indonesia? Kalau saya lihat tadi Pak Manik, Rosario Record itu sudah hampir mencapai 300.000 subscriber ya. Kira-kira strategi apa yang dimiliki oleh Bapak Elbanus sehingga baru beberapa bulan sudah bisa mencapai hampir 300.000 subscriber? Apa kira-kira strateginya, Pak? Bisa disampaikan nggak? Kalau strateginya tadi itu nggak apa lah. Nggak banyak. Kemarin itu kita harus konsisten memasukkan videonya. Minimal 2 kali seminggu. Harus masuk. Harus masuk. Nah, itu pertama, dan kedua itu pemilihan lagu-lagu harus tepat. Dengan zaman sekarang. Jangan pulanya zaman sekarang lagunya memang untuk genre-genre ngeband gitu, kita pasang pula lagu-lagu yang lama. Genre yang lain ya kan, lagu-lagu lama misalnya Lasidus, Amsisi yang model-model lama itu. Jadi nggak nyambung. Itu nggak nyambung sama anak-anak muda sekarang. Jadi harus mengikuti pasar lah. Kita ngikuti pasar anak-anak muda sekarang. Karena penonton YouTube ini yang paling banyak dia umur 15 tahun sampai 23 tahun. Itulah ya. Yang banyak menyaksikan ya, yang memutar YouTube itu ya. Kemudian dari umur 23 sampai 30 tahun itu ya nomor 2 lah. Misalnya ada sekitar 40% gitu ya kan. Jadi kalau dia umur 40 tahun sampai 60 tahun itu penontonnya 5% aja tuh. Oh, yang ke atas itu agak kecil ya? Iya, jadi kita harus ini. Itulah persentase yang menyaksikan YouTube itu ya. Makanya kita harus buat lagu-lagunya selera anak muda. Karena pangsa pasarnya lebih besar ya. Iya. Lalu kemudian yang ketiga itu ya kita rajin lah untuk men-share ya kan. Oh iya. Biasanya kalau Bapak men-share-nya kemana aja kira-kira gitu, Pak? Kalau kita biasanya men-share banyak. Kita ke grup-grup di Facebook banyak, KBS ya kan, yang lain. Ya, kita pun juga ada grup Rosario Record, masukkan juga ke situ. Iya. Kemudian masukkan ke IG, Instagram ya. Masukkan juga ke Facebook yang lain, inbox inbox ya. Jadi ini ada pertanyaan, Pak. Mungkin nanti sahabat-sahabat ingin tahu sejarah daripada Rosario Record ini. Kira-kira umurnya Rosario Record ini sudah berapa tahun dan memulai buka usaha ini tahun berapa? Kalau umurnya Rosario Record ini sudah sekitar 10 tahun lah. 10 tahun, berarti kurang lebih tahun berapa? Tahun 2010. 2010. Itu album perdananya itu ada MC 2001 keluar. Ada Lumban Batu Sister. Oh, Lumban Batu. Ada sekali 5 album itu yang keluar. Itulah tahun 2010 mengawali karir di PCD. Oh, itu langsung ada 5 album. Iya, 5 album. Dan sekarang ini
10 tahun. Jadi dibandingkan dengan sekarang ini pangsa pasar, sekali lagi VCD sudah tinggal berapa persen lah peminatnya, Pak Manik? Kalau untuk peminat VCD sekarang ya paling sekitar 10%. 10%? Iya. Tapi karena saingan nggak gitu banyak, makanya kita masih bisa lagi untuk memasarkannya. Masih ada sedikit ya? Masih ada sedikit. Jadi kira-kira yang di Medan inilah dikatakan yang memproduksi VCD itu tinggal berapa perusahaan lah kira-kira yang masih tetap aktif? Paling yang tetap aktif itu paling 4 perusahaan aja. Tinggal 4 lah yang bisa bertahan. Iya. Itu untuk seluruh Indonesia, saya kira untuk lagu-lagu Batak hanya 4 aja. Itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Kalau yang dulunya kan ratusan kan? Iya, iya. Nah, sekarang 4 aja kita bertahan. Jadi itulah yang terpilih sekarang ya. Yang tinggal di Indonesia, sahabat-sahabatku, tinggal 4 perusahaan rekaman Batak yang bertahan di situasi Corona ini. Ya, jadi kita berharap juga Rosario Record ini tetap bertahan di dalam rekaman VCD dan YouTube-nya. Ya, kita berharap juga buat rekan-rekan sahabat-sahabatku dari mulai Aceh sampai ke Papua dapat menyaksikan ya Rosario Record ini di YouTube-nya, bisa dibuka ya. Tadi ada berapa? 5 ya? Ada 5. Jadi nanti bisa dilihat 5-5-nya channelnya. Sahabat-sahabatku bisa lihat bagaimana hiburan apa kalau kita sebagai suatu bangsa tidak ada salahnya menikmati lagu suku yang lain. Sebab kita juga suka lagu-lagu dari timur. Karena saya dengar juga Rosari juga ingin memproduksi juga lagu-lagu timur, Indonesia Timur. Bukan begitu, Pak? Iya, iya. Jadi buat rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang ada di Indonesia Timur, tunggu ya, tunggu Rosario akan memproduksi lagu-lagu Indonesia Timur. Saya yakin pasti mantap. Jadi sebelum kita akhiri wawancara kita ini dengan Bapak Elbanus Manik, Rosario Record, kita ingin meminta ataupun memberikan wejangan kepada rekan-rekan yang seperusahaan atau sebidang sesuai dengan bidang Bapak ini. Saya persilakan kepada Bapak Elbanus Manik. Ini pesan untuk kita para YouTuber. Iya. YouTuber sejati itu pertama itu harus ada sportifnya. Iya. Sportifan itu paling penting. Dan yang kedua, kita harus jangan cepat merasa bosan. Nggak naik nanti lagunya ini. Kita share aja. Jangan kalau udah bosan namanya, kita pasti nggak berhasil nanti. Oke. Tetaplah update hal-hal yang baru. Seumpama dia vlog, update lah yang baru. Apa yang tenar-tenar sekarang. Kalau dia produksi lagu-lagu, ambillah dia yang genre yang baru sekarang. Pasti Anda berhasil. Itu aja, Pak? Oke. Jadi saya rasa buat sahabat-sahabatku ataupun buat teman-teman di dalam usaha rekaman ataupun terjun di dalam YouTuber ini, itu tadi masukan dan saran daripada Bapak Elbanus agar tetap bisa menjaga stabilitas ataupun kekondusifan dan tetap konsisten, bukan begitu, Pak? Iya. Jadi konsisten itu tetap dijaga agar kita bisa tetap dinikmati oleh para penonton kita melalui YouTuber atau YouTube. Jadi saya rasa cukup sekian wawancara kita dengan Bapak Elbanus Manik, dan kita berharap juga Rosari Record tetap maju, tetap sukses. Oke. Sekian wawancara kita pagi hari ini. Salam bagi kita semuanya. Merdeka!